Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh di hadapan-Nya. Itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau senantiasa mendengar doa kami, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah padamu pada pagi hari ini yang cerah ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap para pendengar, setiap orang yang beribadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah Engkau menyapa mereka, dan hadirat-Mu boleh turun pada mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita, dan biarlah mereka boleh bersorak-sorai meskipun di dalam pandemi ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap mereka dan kami semua yang mendengar. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 36. Indahlah Yesus. Very Lord Jesus. Indahlah Yesus yang kita puja dan kita sembah. Kembali saat ini kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Kami persilakan semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita saat ini masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah kami memakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan melaksanakan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa untuk pelayanan gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, memberkati pelayanan Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan disebarkan tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah semua orang yang mendengarnya boleh mendapatkan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, untuk teman-teman yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, memberkati mereka, dan Tuhan Engkau biarlah memberikan pertolongan Engkau tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk COVID yang pada saat ini masih berlangsung. Biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan Tuhan menolong setiap kami, agar Tuhan memelihara kami, agar kami tetap sehat secara jasmani dan secara rohani, untuk tetap memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk negara Amerika yang akan melakukan pemilu beberapa bulan lagi. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Semua proses boleh berjalan dengan lancar dan boleh memilih presiden yang takut akan Engkau. Berkati Tuhan juga untuk Presiden Trump yang saat ini dan pemerintahnya. Biarlah mereka boleh memerintah negara ini dengan takut pada Engkau juga. Dan kami berdoa ya Bapa Surgawi, biarlah Engkau yang mengendalikan semua situasi dan kondisi dan semua di keadaan dunia ini. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan berkati negara ini, dan juga Tuhan tolong semua yang pada saat ini masih mengalami COVID. Biarlah Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dan biarlah membantu juga anak-anak Tuhan selalu berpandang pada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah Tuhan, kami mohon biarlah kalau boleh Tuhan Engkau sendiri memberhentikan penyakit ini Tuhan, sehingga orang-orang Tuhan boleh kembali melakukan kegiatan sehari-hari dan hidup takut pada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada saat ini, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu puji-pujian 296, ada pengertian bersama. 296, ada pengertian bersama. There's a quiet understanding. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, satu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, bagi hidup yang berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kedua, yang beserta dengan kita, bagi berkat di naungannya. Semua anak dan umatnya, bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya yang tunjukkan, dan tuntun jalan hidupmu, bersatu di dalamnya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menolong hidup kami, mengoreksi hidup kami, sehingga kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu hina dinai di belakang kayu salib Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Ibrani pasal yang 12, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Ibrani 12 ayat 14 sampai yang ke-17.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, di dalam pasal ini dimulai dengan ilustrasi bahwa perjalanan orang Kristen itu adalah seperti sebuah pertandingan, di mana kita orang Kristen adalah seperti perlombaan lari. Pertandingan ini adalah pertandingan rohani, di mana Allah telah menandai garis yang harus kita lalui. Garis itu ada di garis start dan sampai garis akhirnya. Saudara, dikatakan di sini bahwa Yesuslah yang memulai garis itu dan Yesus juga akan mengakhiri garis itu. Yesus itu telah menjadi contoh bagi kita. Dia menanggung oposisi dari pihak orang berdosa dan mati di atas kayu salib dan melakukannya karena sukacita yang disediakan bagi dia, yaitu di mana dia akan duduk di sebelah kanan Allah sebagai tempat yang terhormat yang diberikan oleh Allah padanya, sebagai tempat yang diberikan orang yang sudah menang bagi Tuhan. Saudara, selanjutnya penulis berbicara tentang pukulan ataupun disiplin yang dilakukan oleh bapa kepada anak-anaknya. Disiplin kalau setiap anak yang tidak taat kepadanya akan diberikan ganjaran yang setimpal bagi dia, karena bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian selanjutnya Tuhan memberikan kepada kita tantangan daripada orang Kristen, yaitu bahaya-bahaya yang harus kita hindari sebagai pengikut Kristus. Yang pertama dikatakan di sini ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pursue peace with everyone. Nah, saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam perjalanan iman kita, saudara, kita sebagai anak-anak Allah disuruh oleh Tuhan supaya kita mengejar kedamaian dengan semua orang. Dan tentulah kita di dalam dunia yang berdosa ini pastilah ada di sesuatu hal yang gesekan satu dengan lain, di mana kita melihat pastilah ada terjadi kata-kata yang mungkin kita tidak sengaja melakukannya dan sehingga melukai orang lain. Ataupun ada orang-orang tertentu yang telah menipu kita ataupun yang telah merugikan kita, sehingga terjadilah permusuhan satu dengan yang lain. Saudara sekalian, di dalam Matius 5:25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Nah, tidak dapat disangka lagi saudara sekalian, Tuhan Yesus menyuruh kita berdamai dahulu dengan saudara kita kalau kita ada masalah dengan mereka. Nah, sebelum kita berdamai dengan teman-teman kita, biarlah kita juga berdamai dengan, pertama-tama kita harus berdamai dahulu dengan Allah Bapa kita yang di surga. Di mana di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hidup yang pertama-tama kita damai dulu dengan Allah, sehingga pada waktu kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita punya hubungan yang baik dengan sama manusia. Di mana hukum yang terutama dikatakan oleh Tuhan Yesus pada setiap kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita disuruh berdamai dengan semua orang, baik orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang bukan Kristen, baik saudara seiman ataupun yang tidak seiman. Nah, kita bisa melihat contoh yang paling konkret ini
dikatakan bahwasannya pada waktu Yakub melarikan diri daripada Esau karena dia menipu adiknya, dan di dalam perjalanan ke tempat Yakub, maka setelah dia mendapatkan segala sesuatu, dia akan pulang ke rumahnya, kembali ke tanah Kanaan. Tapi pada waktu di tengah jalan dia berjumpa dengan Esau, dan kita melihat Esau bersama dengan 400 orang-orangnya. Tentulah Esau pada hari ini kita melihat dia ini membalas dendam dengan Yakub. Tetapi kita melihat Yakub begitu ketakutan, dan dia berada di garis paling belakang dan disuruh istri dan anak-anaknya berada di depan dahulu. Maka di sana dia bergumul dengan Tuhan dan berdoa pada Tuhan, dan dia meminta pada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia sebelum pergi daripada dia. Maka malaikat Tuhan itu pun memberkati dia, dan ketika itu dia baru berjumpa dengan kakaknya Esau, dan sebelumnya dia sudah terlebih dahulu berdamai dengan kakaknya dengan memberikannya begitu banyak pemberian hadiah-hadiah yang akan diserahkan kepada Esau. Nah, kemudian Esau setelah menerima hadiah itu, hatinya pun menjadi lunak, dan kemudian dia menerima kembali Yakub sebagai saudaranya sendiri. Dan pada waktu mereka bertemu, mereka pun berangkulan satu dengan lain, dan mereka pun cucuran air mata. Dan demikianlah mereka tidak lagi bermusuhan, mereka berbaikan kembali. Demikianlah Tuhan menyuruh kita supaya kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena ada pepatah mengatakan, satu musuh kebanyakan, 1000 teman terlalu sedikit. Maka satu musuh sudah terlalu banyak, maka kita perlu untuk berdamai kembali dengan musuh kita itu. Bagaimana saudara sekalian kalau kita bertemu dengan teman yang kita merasa tidak berdamai dengan dia, sehingga kita akan cepat-cepat meninggalkan ruangan tersebut. Tetapi saudara, betapa tidak mengenakannya, bukan? Baiklah saat ini kita mau berdamai dengan saudara-saudara kita yang kita merasa ada sesuatu yang tidak enak dalam hati kita. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kita 14b supaya kita mengejar kekudusan. Ya, orang Kristen pertama disuruh mengejar damai dengan sesama, kemudian mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Pembaca daripada surat ini familiar dengan upacara ritual pembersihan penyucian yang mempersiapkan mereka untuk beribadah. Maka sebelum mereka beribadah, mereka harus kudus atau bersih dahulu untuk memasuki bait Allah. Demikianlah kita melihat di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa siapakah yang boleh masuk ke dalam gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hatinya, orang yang bersih tangannya, dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah saudara, kita disuruh oleh Tuhan supaya kita membuang dosa, karena dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, memblok pandangan kita daripada Tuhan. Maka kita ingin, pada waktu kita ingin melihat Allah, kita harus menolak atau menstopkan semua dosa, dan kita harus mentaati Tuhan. Nah saudara sekalian, seperti Musa pada waktu dia melihat burning bush, yaitu semak yang ada terbakar pada waktu itu, di mana ada api dalam semak itu, tetapi semak itu tidak terbakar. Dan pada waktu Musa ingin menghampiri daripada semak itu, maka ada suara daripada surga mengatakan, "Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat engkau berdiri itu adalah kudus." Nah saudara, pada waktu kita mau melayani Tuhan, pada waktu kita menghadap Tuhan, kita harus menyucikan diri kita, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Imamat 19 ayat 2, katakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, "Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudara sekalian, bagaimana kita mengejar kekudusan? Yaitu dengan terus-menerus mengkonsumsi firman Tuhan. Di mana di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya
Allah Bapa menguduskan pengikutnya untuk hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup dengan kebenaran? Yaitu kita membaca Alkitab sebagai firman Tuhan kita tiap hari dan berdoa setiap hari, saudara sekalian. Di mana di dalam Matius, di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Matius pasal 4 mengatakan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan, maka Tuhan Yesus mengatakan tipu muslihat musuh itu dan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Bukan daripada daging-daging dan makanan lezat, ikan dan sebagainya saja dan lauk pauk, tetapi gizi dan vitamin yang kita dapat adalah dari firman Tuhan juga, yang memberikan kita hidup yang kuat, saudara sekalian. Nah, saudara, nabi-nabi dan rasul-rasul telah menjaga kekudusan hidup mereka dan menjauhkan diri mereka daripada pencemaran jasmani dan rohani, di mana mereka sebagai pengikut Tuhan, mereka mempertahankan iman mereka sampai titik akhir. Bahkan mereka dibunuh pun mereka mau, karena mengikut Tuhan Yesus, menjaga kekudusan mereka, dan mereka tidak mau mengkontaminasikan hidup mereka dengan hal-hal yang bercela. Selanjutnya, saudara sekalian, bukan hanya kita disuruh menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Kita melihat contoh-contoh daripada para nabi dan para rasul dan hamba-hamba Tuhan lain yang telah menjaga kekudusan hidup mereka sampai mereka dipanggil oleh Tuhan. Bahwa saudara sekalian, kita juga mau mengikut Tuhan Yesus yang sudah satu-satunya orang yang kudus di dunia ini, yang telah menjaga kekudusannya sampai akhir hidupnya, sampai dia mati di kayu salib bagi kita. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes mengatakan pada kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita juga bisa tidak berdosa karena firman Allah ada di dalam diri kita, karena benih ilahi sudah ada dalam diri kita, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kemudian saudara, yang ketiga, saudara, ayat ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sekalian, kita juga disuruh oleh Tuhan supaya kita berhati-hati dalam hidup kita, supaya kita mengejar kasih karunia Allah. Saudara, upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Kemudian dikatakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena penebusan dalam kasih Kristus. Nah, saudara, apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah the grace of God, adalah penebusan yang kita terima dengan cuma-cuma karena penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, yang kita tidak bisa terima dengan usaha kita, dengan jasa perbuatan baik kita. Karena saudara, kita adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan karena kita gak bisa mendapatkan keselamatan itu dengan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dan secara cuma-cuma kepada kita. Di satu pihak orang manggil, ya Allah, dan berdoa. Tetapi kita melihat ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Karena ada dosa, dan dosa adalah maut. Karena ada dosa, maka kita tidak bisa sampai pada Allah. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib bagi kita, menjadi jembatan antara Allah dan manusia, dan mengalirkan darahnya, menguduskan hidup kita, sehingga kita boleh diselamatkan olehnya. Itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma di atas kayu salib bagi kita semua. Dan oleh sebab itu kita perlu mengejar kasih karunia ini, supaya kita tidak menimbulkan akar yang pahit. Akar yang pahit itu seperti sebuah akar yang kecil yang bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kepahitan yang bertumbuh dalam hati kita dan menaungi hubungan Kristen kita yang terdalam, hubungan kita dengan Kristus. Kepahitan datang ketika kita membolehkan kekecewaan itu bertumbuh menjadi suatu kebencian dalam hati kita. Dan kita memberi makan kebencian itu dan kesakitan dalam hati kita. Dan kemudian kepahitan itu
membawa dengan iri hati dan sebagainya, dan membawa perpecahan dan ketiadaan moral. Dan saudara, itu membuat hubungan kita dengan Allah menjadi retak, dan oleh karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita berpegang erat-erat. Mari kita mengejar kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Mari kita melihat Ulangan 29 ayat 18 di sama dikatakan, yang dimana ungkapan yang sama ini dipakai untuk menguraikan orang yang berbalik daripada Tuhan, untuk mengabdi kepada ilah-ilah lain, di mana orang yang semacam itu mendatangkan pencemaran pada seluruh jemaat yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Ayat ini berbunyi, sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi beribadah kepada Allah-Allah bangsa itu. Jagalah dirimu, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun ataupun ibu. Nah saudara, sehingga kita perlu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dekat pada Allah dan Allah akan dekat pada kita. Dan kita selalu mengikuti Bible study, mengikuti kebaktian setiap minggu. Meskipun kita di dalam online, di rumah masing-masing, kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap setia untuk misal ada kebaktian doa meskipun di dalam Zoom, kita tetap setia untuk mengikutinya, di mana di sana ada firman Tuhan, ada sharing daripada kesaksian-kesaksian saudara seiman yang bisa menguatkan kita satu dengan lain. Mari saudara sekalian, kita saling menguatkan. Mari kita semua mengejar kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu keselamatan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kemudian yang terakhir, yang keempat saudara sekalian, di dalam ayat 16 dan ayat 17 di sana dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepotong makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang terakhir saudara adalah mengejar Allah. Mari kita disuruh dikatakan kita mengejar Allah, di mana kita melihat jangan ada orang yang menjadi cabul, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, kita melihat bahwa Esau adalah seorang yang mempunyai nafsu yang rendah, di mana yang pikirannya hanya tentang sekarang dan di sini dan sekarang ini, daripada kepada Tuhan, kepada hal-hal yang akan datang, kepada hal kekekalan. Nah, inilah hal yang Esau gagal, yang pertama-tama dia lakukan, di mana Esau telah mencari hal-hal yang sia-sia, di mana dia melalaikan hal-hal surgawi. Dia menjual hak kesulungannya, di mana dia tidak mencari hal-hal di atas untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi dia tidak mendapatkan berkat itu sekalipun dia mencucurkannya dengan air mata, karena dia telah menjual hak kesulungannya itu. Itu adalah hal yang kita melihat di dalam ayat ini saudara sekalian, bahwa cerita Esau ini diberitakan di dalam Kejadian 25, bahwa Esau itu suka memburu dan adiknya Yakub suka tinggal di tenda, di mana Esau disayangi oleh bapaknya karena dia suka berburu dan berburu binatang kesukaan daripada ayahnya. Dan kemudian kita melihat Yakub disayangi oleh ibunya karena ibunya sayang kepada dia, suka membantu dia di dapur. Dan hal ini juga menjadi suatu tantangan, suatu peringatan bagi orang tua untuk tidak memilih kasih satu dengan lain. Suatu hari kita melihat bahwa pada waktu Ishak sudah tua, dan kita melihat bahwa dia sudah mau mati. Dia menyuruh kepada Yakub menyuruh kepada Esau untuk datang kepadanya. Saudara sekalian, mari kita melihat pada waktu suatu hari datanglah Esau dengan lelah dari padang.
Kata Esau kepada Yakub, "Berilah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu." Sahut Yakub, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia pada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini adalah suatu deal yang sangat besar, saudara sekalian. Pada zaman Timur kuno, hak kesulungan itu adalah segala sesuatu, di mana harta warisan itu diberikan kepada anak sulung. Berkat diberikan kepada anak sulung dengan memberikannya sebagai ganti daripada dia mendapatkan berkat surgawi, berkat daripada Tuhan diturunkan kepada anak sulung. Demikianlah kita melihat dia tidak memandang daripada hak kesulungan di Esau. Dia menjualnya dengan semangkok kacang merah kepada Yakub. Dari momen ini kita melihat Esau memandang rendah berkat daripada Allah. Kita melihat bahwa setelah itu Yakub menerima berkatnya sebagai anak sulung, dan dialah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa bapaknya Ishak tahu dia sudah tua, dan dia membisikkan hal ini kepada Esau bahwa supaya dia segera pergi berburu dan masakkan makanannya, dan dia akan segera makan dan memberkati dan menurunkan berkat kesulungan itu kepada Esau. Tetapi kita melihat di sini bahwasannya hal ini didengar oleh mamanya, yaitu Rachel, dan Rachel pun segera berencana untuk menipu Yakub, dan dia menipu Ishak, dan kemudian Yakub menerima berkat itu, menerima berkat daripada Esau, di mana pada hari itu kita melihat Rahel memasak makanan itu untuk Ishak, dan Yakub membawanya kepada papanya. Dan ketika Ishak selesai memakan makanan itu, dia memberkati Yakub. Kita bisa melihat dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Jadi Yakub mencuri berkat dari Esau kakaknya, dan dia cepat-cepat pergi. Kita melihat ketika Esau kembali dengan binatang buruannya, makanan yang telah ia sediakan, Ishak memberitahu segala sesuatu yang telah terjadi kepada Esau. Kita melihat Esau ketika mendengar itu, dia begitu marahnya. Dia mengatakan, "Pastilah si Yakub penipu itu yang telah menipu aku. Pertama dia menipu aku dengan hak kesulunganku, dan sekarang dia menipu berkatnya." Maka melihat Esau menangis-nangis kepada bapaknya untuk mendapatkan berkat itu daripada dia. Tetapi kita melihat dia tidak mendapatkan berkat itu karena dia sudah memberikan berkatnya kepada Yakub, dan dia menangis, "Bapak, berikanlah aku berkatnya itu kepadaku." Tetapi dia mengatakan, "Saya sudah memberikan berkat itu kepada adikmu Yakub. Saya sudah tidak ada berkat lagi, bahwa dia akan memberikan berkat daripada Tuhan. Engkau akan menjadi hambanya, dan segala berkat itu telah berkat daripada anggur dan semuanya dan gandum telah diberikan kepada Yakub." Nah, saudara, sesungguhnya kita melihat hari ini kebodohan Esau berakhir tanpa pengharapan. Ternyata dia ditolak, meskipun dia telah memintanya dengan menangis untuk mengubah apa yang sudah dia lakukan. Sudah tidak ada harapan lagi. Ia sudah membuat pemilihan yang menentukan nasibnya, juga penghinaannya, sehingga ia tidak mungkin lagi menghargai perkara-perkara Allah. Adalah sedemikian rupa sehingga ia tidak menyesal. Dia hanya menangisi berkat itu, tapi dia tidak bertobat, menyesal akan dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Nah, saudara sekalian, cerita dari hal ini mengingatkan kita kepada Yudas
Dia juga menjual seperti Yakub, seperti Esau menjual hak kesulungannya dengan menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Yang setelah 3,5 tahun mengikut Tuhan Yesus, tetapi dia berpikir Tuhan Yesus bisa memberikan mujizat dan pasti bisa melarikan diri dan dia akan mendapatkan uang. Tetapi ternyata dia salah, dia menyesal karena Tuhan Yesus telah disalibkan. Dan dia kembali ke bait Allah, kembali kepada imam-imam besar dan tua-tua mengatakan, saya menyesal menjual orang yang tidak bersalah, yaitu Tuhan Yesus. Saya mau mengembalikan 30 keping perak ini kepadamu. Tetapi imam-imam kepala dan tua-tua menolak. Itu bukan urusanku, itu urusanmu, kami tidak akan menerimanya kembali. Kemudian kita melihat Judas begitu sakit hati, tapi dia tidak bertobat. Dia segera membuang uang 30 keping perak itu di bait Allah, dan segera dia pergi menggantung dirinya. Saudara sekalian, kita melihat Yudas tidak bertobat meskipun dia menyesal. Dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan meminta ampun pada Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Tetapi saudara, dia pergi menggantung dirinya. Dia tidak diberi lagi kesempatan yang kedua, saudara sekalian. Nah, saat ini karena dia menolak mendapatkan Tuhan Yesus daripada mendapatkan uang. Mari saudara sekalian, kita memilih Tuhan Yesus. Kita mengejar Tuhan yang jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita mengejar apa yang tidak kelihatan, yang kekal di surga, yang bersifat kekal, yang kudus, yang baik, yang mulia. Kita mengejar kasih karunia daripada Tuhan. Kita mengejar berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita butuh bantuan, di sana ada Tuhan menolong kita. Di tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, musim COVID-19 ini, Tuhan Yesus terus beserta dengan kita. Di dalam keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Biarlah saudara kita sekalian tetap setia pada Tuhan. Kita mengejar kekudusan, kita mengejar damai kepada semua orang. Mari kita juga mengejar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang gratis itu, yang diberikan kita kepada cuma-cuma, hanya oleh karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena firman Tuhan. Saudara, marilah kita semua sebagai orang percaya terus berlari di dalam panggilan Tuhan kepada kita, menjalani berlomba dengan tekun untuk perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dan mari saudara sekalian, kita terus mengejar damai, mengejar kekudusan, mengejar kasih karunia Tuhan, dan mengejar Tuhan. Mari saudara, kita memandang kepada Tuhan dan senantiasa memegang tangan Tuhan untuk menolong kita menjalani panggilan daripada hidup kita, menjalani jalan yang harus kita lalui mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita bisa sampai pada akhir dalam mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun di dalam badai topan, di dalam angin badai topan Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau terus menolong hidup kami, untuk kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk kita hidup damai dengan semua orang, untuk kita boleh mengejar kasih karunia dan tidak melepaskannya, untuk kita boleh mengejar Engkau Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, kami boleh didapati Engkau Tuhan tetap setia, berjalan, berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami sampai garis finish. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan hari ini bagi teman-teman yang mempersembahkannya dengan cash, boleh dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan jumlah yang dipersembahkan. Kemudian bagi teman-teman yang mau transfer, boleh dipergunakan transfer dalam aplikasi Zelle ataupun Venmo. Demikianlah persembahan kita akan dijalankan. Dan kita akan menyanyikan lagu 322, Ke Tempat Lebih Tinggi. Mari kita masuk pada doa persembahan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana hari ini kami boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami boleh mengembalikannya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, berikan kami iman untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Engkau, meskipun di musim pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami lebih banyak lagi, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan juga berkati pekerjaan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku
teduh kebaktian selesai.